Mudah-mudahan kita diberikan sifat syukur dan sabar. Karena agama ini karena agama ini ada dua bahagian. Satu bagiannya disyukur, satu bagiannya disabar. Bahwa kita hidup di dunia selalu silih berganti yang namanya nikmat, bala, nikmat, bala, nikmat, bala, seperti itu. Kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan yang melahirkan sebuah pandangan positif, maka kita akan selalu mengiktiraf, memprotes dengan apa yang diberikan oleh Allah. Inilah hakikatul afiyah, hakikat afiat yang sebenarnya, sebagaimana Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, ketika beliau berada di samping gurunya Al-Habib Ibrahim bin Agil, gurunya yang sedang sakit, maka gurunya mengatakan bahwasanya Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Beliau meminta keafiatan padahal sedang sakit. Maka gurunya mengatakan, tahukah kalian apa itu hakikat dari keafiatan? Afiah yang sebenarnya itu apa? Yaitu adalah selamatnya hati dari tidak mempermasalahkan, selamatnya hati dari tidak memprotes atau menyalahkan segala apa yang diperlakukan oleh Allah. Jangan menyalahkan, jangan memprotes, tidak mengiktiraf dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan keafiatan, dia selalu ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, karena dia sadar dan yakin apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan. Sebagaimana ini, musibah yang menimpa seorang hamba, kalau tidak mengampuni dosanya maka mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita kau mengerti insyaallah. Sama kayak kenanakan kita, anak yang masih umur setahun, 2 tahun. Kalau panas awaknya kita bawa beurut. Kita bawa beurut. Kenanakan 1 tahun, belum lagi diurut, hanya melihat rumah tukang urut sudah menangis. Kalau kita awak lapah mencari tukang urut, beda. Ini kenanakan, ini orang tua. Anak kecil sakit harus dipijat dulu, diurut dulu. Baru lihat rumah tukang urutnya udah nangis. Tapi kalau orang tua, jangankan rumah tukang pijatnya, rumah tukang urutnya, nomor tukang urutnya ada. Tinggal SMS, tolong ke rumah datang. Kenapa? Mau dipijat, mau diurut. Beda. Anak-anak nangis ketika diurut. Kenapa jadi nangis? Karena dia tidak paham. Karena dia tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan apa yang diupayakan oleh tukang urut demi kebaikannya. Akan tetapi orang tua ketika diurut, ada orang tua yang diurut nangis. Apalagi sampai meninjak tukang urut, bisa ganti tinjak jadinya. Kenapa? Menghantai, malah menunjukkan di mana sakitnya. Nih di sini. Sesakit apapun kita tahan. Kenapa? Karena kita paham. Karena kita mengerti tukang urut bukan untuk menyakiti kita, tapi tukang urut adalah untuk menyembuhkan sakit kita. Tukang urut berupaya untuk menyembuhkan apa yang kita rasakan dari sebuah penyakit, bukan untuk menyakiti kita. Begitulah laksananya seorang yang punya ilmu pengetahuan agama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ketika sakit, orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama, Masya Allah, menyalahkan sana, menyalahkan sini, tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Dan rasa tidak tenang di dalam dirinya tersebut, penyakit di atas penyakit. Tapi orang yang punya ilmu, dia punya pandangan bahwa musibah yang menimpanya ini kalau tidak menghapuskan dosa, maka mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu insyaallah. Maka dari karenanya Imam Syafi'i berpesan, kalau kita kenalan dengan orang, jangan sampai mau kenalan dengan orang yang tidak suka dengan ilmu.
punya kontak nomor telepon seseorang. Jangan sampai kita kenalan dengan orang yang tidak suka akan ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Selama dia tidak senang dengan ilmu, selama dia tidak menyukai ilmu pengetahuan agama, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Dari karenanya keberuntungan bagi kepala rumah tangga, suami, keberuntungan bagi Anda wahai para suami, ketika anak dan istri Anda mengatakan alimuni, alimuni, ajarkan saya urusan agama, pahamkan saya urusan agama, beritahukan saya tentang hukum-hukum agama. Atau mereka yang mudah diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini. Wah, ada orang kalau sudah urusan majelis ilmu beratnya minta ampun. Tapi kalau sudah shopping, jalan di mall dari lantai dasar sampai lantai 5 sanggup. Jalan keliling dari pagi sampai zuhur, Masya Allah. Istirahat bentar, sholat dari zuhur sampai asar. Mampu jalan, tapi hadir majelis ilmu, duduk. Cuma 1 jam, beratnya minta ampun. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul mengatakan, man qala indal musibah, siapa yang membaca bacaan ini ketika dapat musibah. Baca nih bacaannya ketika dapat musibah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Sudah sampai situ. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan saya ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku. Wa khlufli khairan minha, gantikan aku yang lebih baik darinya. Itu maknanya. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung doa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah beri saya ganjaran pahala dari musibah yang menimpa saya, wa khlufli khairan minha, gantikan yang lebih baik dari itu. Illa ajarahu Allah wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan jika dia membaca bacaan tersebut, Allah bakal berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpanya, dan Allah gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Contoh, bulik dari pengajian hilang sendal. Contoh aja nih, contoh. Hilang sendal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha, gantikan yang lebih baik. Jangan mengambil sandal orang. Wa khlufni khairan minha. Musibah yang menimpa orang tersebut karena kehilangan sandal jadi pahala. Orang mukmin seperti itu. Dia selalu menjadikan situasi dan kondisi yang dia hadapi selalu bernilaikan ganjaran di sisi Allah. Maka musibah yang menimpanya dapat pahala dan dia bakal digantikan yang lebih baik dari itu. Ini bacaan dihafal oleh Ummu Salamah, seorang sahabiyat, dihafal oleh beliau. Maka kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, manakala suami saya meninggal dunia. Suami saya meninggal dunia, saya berdoa dengan doa yang diajarkan nama Nabi Muhammad. Allahumma ajurni fi musibati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Di benak saya berpikir, apakah ada orang yang lebih baik dari suami saya yang meninggal dunia? Udah bertahun-tahun menjalani rumah tangga dengan Abu Salamah, tahu perangai suami, suami tahu perangai istri, istri menerima kekurangan suami, suami menutupi kekurangan daripada istrinya. Sehingga Ummu Salamah menganggap suaminya itu adalah lelaki terbaik yang pernah dia temui.
Meninggal suaminya, dia baca doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran dari musibah yang menimpaku dan gantikan yang lebih baik darinya. Di dalam benakku, kata Ummu Salamah, saya berpikir siapa yang lebih baik dari suami saya. Tapi ya sudahlah, ini doa dari Nabi Muhammad, ya dibaca. Setelah itu habis iddahnya. Iddah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, jangan keluar rumah, jangan mempercantik diri, udah di rumah 4 bulan 10 hari. Jangan menikah sebelum iddahnya habis. Kalau suami bebas. Kalau istrinya meninggal, isuk langsung kawin, silahkan. Mun bisi hati hari ini meninggal, suami kedada iddah. Kalau suami kedada iddah. Kalau seorang perempuan ada iddahnya. Kalau iddah cerai 3 kali suci. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari, wahai perempuan, jangan terong keluar rumah. Jangan percantik diri, jangan sebagainya. Tahan diri 4 bulan 10 hari. Setelah selesai 4 bulan 10 hari, kata Ummu Salamah, subhanallah, Allah gantikan memang dengan sosok laki-laki yang lebih baik dari suami saya. Siapa? Ternyata yang melamar saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang Nabi Muhammad melamar Ummu Salamah, ternyata doa tersebut memang diwujudkan oleh Allah, meminta sesuatu yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ada yang mengamalkan doa ini, subhanallah, ketika anaknya meninggal, masih halus anaknya meninggal, dan dia hadir majelis dan mengamalkan doa ini, subhanallah, digantikan oleh Allah anaknya kembar. Anaknya kembar. Dia baca di doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta agar diberikan pahala ganjaran dari musibah yang menimpanya dan meminta sesuatu yang lebih baik lagi gantinya. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.